Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Minggu tanggal 27 Juni 2021, kita akan berbakti kepada Tuhan dan kita berbakti di rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat pada hari Minggu ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Memperhatikan perkembangan terkait penyebaran virus COVID-19 dan mempertimbangkan himbauan dari berbagai pihak, MPH, PGI, MSGKP, pemerintah pusat, dan pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan memutus mata rantai potensi penyebaran virus COVID-19, maka Majelis Jemaat GKP Purwakarta, Jemaat Purwakarta memberitahukan bahwa 1. Seluruh kegiatan peribadahan di GKP Jemaat Purwakarta tidak dilaksanakan di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing. 2. Kebaktian Minggu tanggal 27 Juni sampai Minggu tanggal 4 Juli 2021 dilaksanakan secara daring atau lain YouTube GKP Jemaat Purwakarta. Tata kebaktian dan renungan akan disiapkan dan disebarkan oleh Majelis Jemaat melalui media sosial WhatsApp atau pengurus sektor. Yang ketiga, kebaktian Minggu dan perjamuan kudus HPI GKP Minggu tanggal 11 Juli 2021 dilaksanakan di gedung gereja dengan tetap menerapkan prosedur protokol kesehatan. 4. Kebaktian Minggu dan pelayanan sakramen baptis anak dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 9, sedangkan pelayanan sakramen baptisan dewasa dan CD pukul 6 di gedung gereja dengan tetap menerapkan prosedur protokol kesehatan. Yang kelima, kantor sekretariat GKP Jemaat Purwakarta buka setiap hari kerja pukul 8 sampai 14. Marilah Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berbakti kita di rumah masing-masing, kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dari PKJ 55 ayat 1 dan 2. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya Hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya.
Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Sekalipun pada saat ini kita kembali bersekutu secara online dengan berjarak jauh dan melakukan peribadahan di rumah masing-masing, namun kita meyakini bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mensatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Pada kebaktian minggu saat ini kita dipandu dalam nats pembimbing yang diambil dari Filipi 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Orang akan takkan kamu itu jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan takkan kamu itu jikalau saling mengasihi. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudaraku terkasih, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita tentu saja kita berusaha untuk melakukan apa yang benar yang Tuhan kehendaki. Namun sering sekali juga kita mengakui bahwa kita juga terjatuh di dalam pencobaan dan dosa. Untuk itu marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi di tempat kita masing-masing. Ya Tuhan, kami mengakui ya Allah, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sering sekali kami melakukan hal yang menyakitkan hati sesama kami, orang-orang terdekat kami, persekutuan kami, bahkan lingkungan di mana kami berada, sehingga membuahkan dosa terhadap-Mu ya Allah. Untuk itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada-Mu ya Allah, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami, dan memampukan kami untuk hidup benar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Terimalah permohonan ampun kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Penyesalan kita naikkan dengan nyanyian Ku Datang Kepadamu. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah.
domba Allah. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Saudara-saudaraku, berbahagialah, sebab ketika kita mengaku dosa dan menyesali segala perbuatan kita dalam kelemahan kita kepada Allah yang Maha Kasih, kini Allah hendak menyatakan kasih-Nya dalam anugerah pengampunan yang mari kita sambut di dalam pernyataan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang pertama ayat 13 dan ke-14. Demikian anugerah pengampunan dosa bagi kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Maka mari kita sambut dengan rasa syukur dan menyerahkan diri dalam hidup yang baru dengan bangkit berdiri dalam pujian jemaat PKJ 239, kita bersukacita. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mengisi hidup baru kita dalam komitmen berdasarkan petunjuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Namun sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah menyatakan kasih-Mu dengan sempurna di dalam Yesus Kristus, yang sekalipun kami sebagai orang-orang yang hina, yang dalam segala kelemahan kami cenderung melakukan dosa di hadapan-Mu, tapi Engkau kembali membimbing kami dengan menyegarkan jiwa kami dan bahkan memberikan kepada kami satu kesempatan untuk hidup baru. Maka dengan segala sinar kasih-Mu yang begitu terang dan cemerlang dalam Yesus Kristus sebagai teladan hidup kami, kini kami hendak menyerahkan hidup kami dalam satu pedoman firman Tuhan yang bersama-sama kami akan dengar dan kami renungkan. Dan kami percaya dalam kuasa Roh-Mu yang kudus jugalah kami akan mendapatkan tuntunan, hikmat, dan juga kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu siap untuk menyambut dan merenungkannya. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab kita masing-masing dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terdiri dari sebuah rangkaian pelayanan Yesus Kristus bersama dengan para murid dalam menyembuhkan beberapa orang. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-43 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Perikopnya diberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengakui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
saudara dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah artikel yang menunjukkan satu hal yang menarik menurut saya secara psikologis, yaitu adalah artikel yang memberikan kepada kita sekalian pemahaman tentang bagaimana kita manusia itu terdiri antara jasmani dan rohani, dan ada 5 karakter dasar secara rohani yang juga mempengaruhi kehidupan jasmani seseorang. Menurut para psikolog yang sudah sangat tradisional gitu ya, memberikan kesimpulan bahwa 5 karakter dasar manusia itu antara lain, pertama adalah kepribadian openness. Ini memiliki satu kepribadian tentang bagaimana pribadi tersebut cenderung tertarik dalam berbagai bidang, rasa ingin tahu sangat besar, dan bersama dengan lingkungan dia senang untuk belajar hal-hal yang baru, menikmati pengalaman-pengalaman unik. Pribadi yang terbuka, senang berpetualang, kreatif cenderung. Tetapi ketika karakter tersebut agak terlalu ke arah yang kurang begitu, maka karakter tingkat openness yang rendah ini cenderung menyukai hal-hal yang sifatnya tradisional, berpikir abstrak, tidak mudah berpikir abstrak, tidak juga imajinatif, tidak menyukai konsep dan teori, sulit untuk menerima perubahan atau ide-ide yang baru. Jadi setiap karakter dasar itu ada yang kuat, ada yang lemah begitu ya, tentang hal openness. Lalu kemudian karakter yang kedua itu adalah karakter yang disebut dengan conscientiousness, yang kalau dia memiliki karakter yang kuat dalam pribadi ini, maka orang-orang ini cenderung sangat teratur, memperhatikan secara detail, merancangkan segala sesuatu dengan matang. Dan bagi yang memiliki karakter conscientiousness ini rendah, cenderung tidak menyukai kegiatan yang terstruktur ataupun terjadwal, lebih menyukai ketidakteraturan, bahkan sering menunda-nunda pekerjaan dan kadang-kadang juga gagal untuk melaksanakan tugas dan lewat pada waktu yang ditentukan. Itu karakter dasar manusia yang kedua. Yang ketiga, extraversion. Kalau saya lebih cenderung mengatakan ini, kita sering menggunakan istilah extrovert dan introvert begitu ya. Kalau yang kuat, yang lemah seperti apa? Nah, kurang lebih kalau yang extraversion itu karakter-karakter yang mudah bergaul, ekspresif dalam menunjukkan emosi, dan dalam pergaulan di lingkungan juga sangat baik interaksi sosialnya. Sedangkan yang rendah, extraversionnya atau disebut dengan introversion, cenderung lebih menyukai kesunyian, tidak terlalu menikmati interaksi sosial yang tinggi, senang kesendirian dan lingkungan yang tenang, menghabiskan waktu dengan tidak menyukai berada pada pusat perhatian. Yang keempat, ini yang ingin saya ajak untuk kita renungkan adalah tentang karakter dasar manusia. Menurut para psikolog, ini adalah kepribadian agreeableness. Agreeableness ini adalah kepribadian yang kalau kuat, dia memiliki satu karakter empati, afeksi, kebaikan, altruisme, dan perilaku-perilaku sosial untuk menolong orang lain. Jadi orang dengan kepribadian ini tuh tinggi cenderung sangat kooperatif, tertarik dan memperhatikan orang lain, suka menolong orang lain ketika membutuhkan bantuan. Nah, yang agreeableness-nya rendah cenderung bersifat kompetitif, malah manipulatif, tidak suka dan tidak peduli pada orang lain di sekitarnya, dan bahkan malah sering merendahkan dan mencemooh orang lain. Nah, agreeableness ini nanti yang akan kita coba lihat dalam karakter diri kita secara khusus, karena dikaitkan nanti dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan yang tadi kita dengar bersama. Sebelumnya saya selesaikan dulu karakter dasar yang kelima, yaitu adalah neuroticism. Neuroticism itu adalah kepribadian yang diwakili oleh sifat-sifat kesedihan, kelabilan, ketidakstabilan kondisi emosional. Kalau yang tinggi, maka dia akan mudah sekali mengalami mood swing, depresi, cemas, lekas marah, dan sedih. Tapi kalau yang neuroticism-nya rendah, dia akan lebih tahan banting, memiliki kondisi emosional yang lebih stabil. Nah, dari semua karakter dasar tersebut, mana Bapak Ibu Saudara yang bisa menilai diri, saya karakternya di mana ya, karakter dasar saya di mana, dan seterusnya. Hal tentang karakter dasar manusia ini kenapa saya ungkap di awal, karena ada hal yang menarik kalau kita bercermin dari kondisi situasi sekarang ini. Jemaat GKP Purwakarta secara khusus, tetapi juga secara umum, kita sedang mengalami satu gelombang situasi krisis pandemi yang mengejutkan untuk di momen tahun 2021 saat ini, dengan peningkatan kasus penderita
virus corona yang sangat meningkat sehingga kita harus kembali beribadah secara online. Ini adalah hal yang mungkin tidak banyak diinginkan oleh kita semua. Kita sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, mulai menciptakan sebuah interaksi sosial yang baru yang menurut kita protokol kesehatan kita sudah oke, tapi kenapa kok kita harus kembali menutup diri dengan berdiam diri di rumah, menjaga protokol kesehatan semakin meningkat, lebih disiplin lagi dalam hal menjaga kesehatan tubuh, karena ternyata ada banyak varian atau virus corona yang semakin mudah sekali penyebarannya itu menjangkiti banyak orang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa yang perlu kita lakukan di tengah krisis pandemi seperti ini? Nah, maka seorang penulis artikel yang lainnya mengatakan bahwa pandemi ini justru malah menjadi seperti cermin buat kita. Siapa kita sebenarnya di hadapan virus corona yang terus bermutasi dan berusaha untuk membuat kita berada dalam sebuah zona yang sangat membuat cemas ataupun takut. Kita bercermin dari virus tersebut, siapa sebenarnya kita? Atau dengan kata lain dari artikel yang tadi saya ungkapkan, karakter dasar mana yang muncul ketika kita berhadapan dengan gelombang virus corona yang saat ini membuat kita harus merasa sangat terancam. Salah satunya adalah agreeableness. Kita menjadi manusia yang bisa saja empatik, peduli pada situasi lingkungan di sekitar kita, mudah menolong orang yang berada dalam sebuah krisis karena terdampak pandemi, atau sebaliknya. Kita menjadi pribadi yang masa bodoh, tidak peduli, mending saya ngurung diri di rumah, zona aman kita yang penting, itu yang pertama. Nah, sebelum kita menjawab dan merefleksikan siapa kita di tengah situasi krisis pandemi ini, maka mari kita lihat apa yang menjadi teladan dari Yesus Kristus sendiri. Di dalam kisah yang tadi kita dengar bersama bagaimana Yesus menjadi pusat perhatian banyak orang, dia sudah sangat menjadi orang yang sangat terkenal, bahkan sangat penting bagi banyak orang yang sedang mengalami krisis dalam hal memiliki sebuah penyakit. Yesus tidak mungkin berada dalam sebuah zona yang harus mementingkan diri sendiri, mengurung diri di satu ruangan begitu, atau menyepi dengan sangat lama. Tidak mungkin bagi Yesus untuk melakukan hal itu. Sekalipun ada aktivitasnya bersaat teduh gitu ya sebelum matahari terbit, tapi apa yang terjadi dalam diri pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang benar-benar harus mau tidak mau dia terbuka untuk memperhatikan orang lain ataupun diperhatikan orang lain. Dan kita kini melihat bagaimana Yesus menunjukkan sebuah sikap karakter dasar manusiawi yang layak untuk kita tiru ketika dalam perjalanannya menuju orang yang membutuhkan, yaitu adalah seorang kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sedang sakit. Dia membuat persetujuan, oke, saya akan datang ke rumahmu karena mendengar dan melihat seorang pribadi dari karakter orang tua sedang peduli kepada anaknya ini, kok kayaknya sangat benar-benar membutuhkan keberadaannya. Dia membuat sebuah persetujuan, oke, saya akan datang. Tapi di tengah perjalanan ternyata dia juga harus berhadapan dengan orang yang mengalami krisis yang lainnya, yaitu perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun sakit. Itu bukanlah satu kondisi yang mudah untuk dihadapi banyak orang. Bahkan awal-awal Bapak Ibu Saudara kalau dalam keadaan sakit saja sudah langsung berusaha seoptimal mungkin, lakukan apa yang bisa kita lakukan, sebisa mungkin apa yang kita miliki, kita fokuskan semua untuk upaya pengobatan dan pemulihan, mungkin kurang lebih seperti itu. Alhasil apakah bisa cepat sembuh? Kadang-kadang ada yang sembuh, tapi juga tidak jarang. Upaya yang kita lakukan itu harus menguras banyak rupiah gitu ya. Ini bayangkan 12 tahun. Dan di sini dikatakan bahwa semua dihabiskan hanya untuk melakukan pengobatan, tapi tidak kunjung sembuh. Artinya perempuan ini mengalami krisis yang sudah sangat luar biasa. Tidak hanya krisis dalam hal secara psikis, jasmani jelas dia dalam keadaan sakit. Ekonomi dia mengalami krisis juga, dan di sini tidak disebutkan dia ini seorang perempuan yang bersuamikah atau tidakkah. Tetapi itu jelas juga mempengaruhi krisisnya sebagai pribadi, sosial, di tengah lingkungan yang seharusnya juga adalah orang-orang yang memiliki identitas manusia yang benar, yang baik gitu. Tapi dia tidak mendapatkan pertolongan itu dari orang-orang di sekitarnya.
Dia hanya memiliki titik iman ketika dia tahu ada orang yang sangat terkenal yaitu Yesus Kristus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, dan imannya itu sangat sederhana. Asal saya sentuh saja jubahnya, saya percaya akan sembuh. Dan di sini diceritakan dengan sangat kalau saya bilang emosional begitu ya, sangat dramatis sekali, bahwa ketika perempuan ini menyentuh jubah Yesus, ada spirit atau tenaga yang keluar dari Yesus sendiri dan kemudian menyembuhkan perempuan ini, dan itu yang membuat akhirnya Yesus mengalami sebuah interaksi sosial baru dengan orang yang mengalami krisis ini. Apakah kemudian Yesus marah ketika ada yang mencuri tenaga atau kuasanya? Tidak. Justru di sini kita melihat karakter Yesus itu benar-benar karakter yang sangat peduli sekali pada setiap orang yang mengalami krisis. Padahal dia sendiri sedang kepepet untuk segera datang ke rumah orang yang membutuhkan. Dia tidak mengabaikan segala situasi ataupun fenomena yang terjadi di sekitarnya. Sekalipun murid-murid mengatakan, nggak mungkin atau kita nggak menyentuh jubahmu, orang kita berdesak-desakan seperti ini, kok malah engkau bertanya siapa yang menyentuh jubahku? Kepekaan Kristus beda dengan kepekaan kita sebagai manusia. Kepekaan Kristus adalah kepekaan di mana dia benar-benar memperhatikan krisis itu tidak hanya hal yang bersifat situasi menyerang jasmani saja, tapi juga ada hal-hal yang bersifat rohani. Dan itu yang sedang dipermasalahkan oleh Yesus, sehingga jawaban Yesus kepada perempuan yang akhirnya mengaku apa yang sedang dialaminya ini, dia mengatakan imanmu menyembuhkan engkau. Empati atau belas kasih Yesus inilah yang menjadi sifat dasar yang harusnya kita miliki di tengah situasi pandemi saat ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mungkin sudah mengeluh dari tahun lalu sampai sekarang, baru aja kita menerima proses vaksinasi dari pihak pemerintah, kok malah sudah mulai ada lonjakan kasus dan seterusnya. Perekonomian baru saja mulai mau merangkak, membaik atau memulih, kok kita justru malah diserang lagi dengan seperti ini, membuat kita jadi akhirnya sulit untuk berharap. Apakah kita akan damai sejahtera, apakah keluarga akan hidup bertahan dan seterusnya. Sebagai persekutuan jemaat GKP Purwakarta pun kita turut prihatin dengan beberapa keluarga yang saat ini juga sedang mengalami krisis karena tidak hanya harus isolasi mandiri sekeluarga, tetapi juga harus berhadapan dengan banyak rasa takut. Dan ternyata rasa takut dan cemas itu ditambah lagi dengan kecemasan-kecemasan orang-orang yang menurut orang-orang di sekitarnya, wah ini udah pasti akan mengalami hal seperti ini. Orang itu kena COVID ya, oh udah pasti dia pasti akan begini, begitu dan seterusnya. Antara peduli, turut merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, tidak sebanding dengan aksi yang diharapkan dan ditunjukkan oleh Yesus. Kita mungkin sudah benar-benar memiliki kepekaan. Dan kita juga sudah mungkin berusaha untuk merasakan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Tetapi kalau hal bertanya dengan empati, bukan simpati. Empati itu adalah sebuah perasaan yang diungkapkan, diwujudkan dalam bentuk aksi. Aksi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu juga yang penting di tengah situasi pandemi saat ini. Tidak hanya sekedar kita merespon, oh si Anu sakit, oh si ini sakit, kita dukung dalam doa, oh iya ya kasihan dan seterusnya. Apa aksi berikutnya? Karena itu juga yang menunjukkan kepada lingkungan dan bahkan di tengah persekutuan kita tentang siapa diri kita. Apakah kita ini memiliki karakter yang memang sudah cukup aman dengan diri sendiri, yang lain kalau dalam keadaan krisis ya udahlah nanti juga ada yang ngurusin begitu. Saya bersyukur ada beberapa kesaksian yang boleh kita dengar bersama bahwa ketika saudara-saudara kita yang mengalami isolasi mandiri, jauh dari lingkungan keluarga, mendapatkan belas kasih yang sesuai dengan apa yang diharapkan melalui keteladanan Yesus Kristus. Ketika saudara-saudara terdekat berusaha merancangkan apa yang terbaik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, kirim makanan secara rutin ataupun multivitamin, buah-buahan dan lain sebagainya, itu secara nyata dirasakan dan juga diungkapkan, adalah menjadi sebuah cerita yang nyata bahwa kemanusiaan kita masih ada. Tapi tentunya terus-menerus harus kita tingkatkan. Di sini bukti nyata bahwa pandemi menantang sisi kemanusiaan dasar kita.
Apakah kita adalah manusia yang hanya terdiri dari jasmani saja, tidak mempedulikan rohani kita, atau kita memisahkan keduanya, atau kita mengakui bahwa dalam roh kita bergerak, maka jasmani kita pun akan turut menyatakan sebuah aksi yang sesuai dengan roh yang ada dalam diri kita sendiri. Maka mari melalui apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus dengan belas kasih-Nya, Dia turut merasakan dan peduli pada apa yang dialami oleh orang-orang yang terjadi di sekitarnya yang sedang mengalami krisis, tetapi Dia tidak hanya sekedar merasakan, namun juga mau menyatakan sebuah aksi nyata. Disitulah juga peran kita dan tugas panggilan kita di tengah situasi pandemi yang membuat kita harus melihat begitu banyak krisis yang harus kita jawab. Apa aksi Bapak Ibu Saudara? Maka disitulah kita akan dinilai seberapa baik dan seberapa indahnya nilai kemanusiaan itu masih ada di tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati setiap upaya kita untuk menunjukkan belas kasih yang nyata. Amin. Dengan apa yang telah kita renungkan bersama, mari kita bangkit berdiri dan sebagai umat yang percaya bahwa kita dipanggil untuk terus menyatakan belas kasih yang nyata, kita juga akan ungkapkan bersama pengakuan iman rasuli kita sebagai dasar persekutuan kita yang hidup di dalam roh. Mari kita ungkapkan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita juga diberikan kesempatan saat ini untuk menyatakan permohonan-permohonan kita dalam syafaat. Mari kita bersatu hati dan menyatakan permohonan secara pribadi terlebih dahulu. Kami percaya kepadamu ya Allah yang kami panggil Bapa, yang dalam kasih setiamu menyatakan perhatian dengan penuh ketulusan sebagaimana ibu kepada anak-anaknya. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap seru permohonan kami, yang pada saat ini kami kembali berhadapan dengan satu situasi yang membuat kami harus merasakan diri terancam. Situasi mencekam yang membuat kami kembali merasakan takut, sehingga kami kadang tidak menyadari bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang mudah sekali terkikis di tengah situasi yang saat ini sedang berkembang. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur bahwa Engkau kembali menyadarkan kami bahwa situasi yang kami rasakan sesungguhnya sedang membuat kami semakin peka untuk meningkatkan rasa empati kami dalam segala belas kasih yang telah Kau teladankan di dalam Yesus Kristus. Bahwa kami memiliki kelemahan di dalam diri sebagai manusia, tetapi Engkau memberikan kepada kami kelengkapan dengan keberadaan sesama kami yang memiliki kekuatan lebih dari apa yang kami miliki, sehingga kami harus hidup dalam kepedulian dan berdampingan dan bahkan juga menyatakan aksi dalam gotong royong untuk menciptakan satu kehidupan sosial yang sungguh baik di hadapan Engkau. Kami merindukan satu situasi di mana kami boleh mengerti betapa pandemi mengajarkan kepada kami untuk kami dapat menghayati hidup sebagai sesama makhluk yang tentu membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah segala upaya-upaya yang kami masih lakukan.
Saat ini kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang terus menjalani kehidupan dengan perjuangan untuk memperoleh kesehatan kembali secara fisik. Baik mereka yang mengalami penyakit menahun maupun juga mereka yang saat ini sedang mengalami satu dampak dari situasi pandemi dan harus berada dirawat di rumah sakit maupun juga dalam perawatan di rumah dan di keluarga mereka masing-masing. Tuhan, dalam belas kasih-Mu kami percaya Engkau peduli dan merasakan apa yang mereka rasakan. Bahkan Engkau juga yang akan memelihara dan memulihkan mereka seturut dengan kehendak dan waktu yang tepat. Maka demikianlah kiranya kami, Tuhan, gerakkan kami agar kami juga dapat memiliki kepedulian dan dinyatakan itu dalam sebuah aksi yang sungguh nyata dirasakan oleh saudara-saudara kami. Sehingga mereka yang berpengharapan pada persekutuan di dalam Tuhan, mereka benar-benar merasakan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih nyata dibandingkan segala dampak pandemi yang mereka harus hadapi. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk situasi saat ini adalah para tenaga medis yang masih terus berjuang dan bahkan berperang dengan keadaan mereka sendiri. Karena mereka harus mempertimbangkan begitu banyak nilai-nilai kemanusiaan oleh karena fasilitas ataupun juga sarana untuk menolong sesama terbatas. Tuhan, tolong berikanlah kesabaran, berikanlah ketekunan dan juga berikanlah damai sejahtera-Mu, sehingga mereka juga dapat menjadi para penolong yang benar-benar mampu untuk merasakan kehadiran-Mu dalam segala pertolongan yang mereka ungkapkan. Seluruh fasilitas kesehatan yang ada di berbagai tempat, tidak hanya di Purwakarta tapi juga beberapa kabupaten yang juga sangat meningkat kasus corona yang terjadi. Kami juga hendak berdoa untuk semua yang diupayakan oleh para pemerintah di seluruh pelosok Indonesia bahkan secara dunia. Tuhan, kami percaya bahwa hanya di hadapan-Mu sajalah dan bersama dengan-Mu sajalah kami dapat menghadapi berbagai perkara. Maka kiranya dengan hikmat dan pertolongan dari kuasa Roh-Mu yang kudus yang mendampingi dan terus memandu para pemimpin kami, memampukan mereka untuk dapat bertindak dengan tepat sebagai sesama manusia yang tentu mengutamakan nilai kemanusiaan di tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Kami percaya juga dalam segala rancangan-Mu, Kau tetap mengutus kami sebagai gereja di tengah kehidupan dunia, bersama dengan masyarakat untuk berkarya dalam segala hal yang nyata. Tuhan, kiranya berkati gereja-gereja yang ada, baik dalam segala kebersamaan secara ekumenis, kami Gereja Kristen Pasundan dalam lingkup klasis maupun juga sinodal. Dalam segala hal yang kami upayakan, biarlah kiranya kami boleh memiliki sikap yang bijaksana untuk kami dapat menentukan dalam situasi yang ada untuk kami dapat bersekutu maupun juga dapat bersaksi dengan pelayanan-pelayanan yang sungguh dibutuhkan oleh saudara-saudara kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala pengharapan kami percaya Engkau Allah yang mengerti dan mendengar setiap seru permohonan kami yang tak tersampaikan dalam perkataan. Terlebih mereka yang saat ini tengah terdampak pandemi dan masih terus berusaha untuk membangkitkan semangat hidup dan juga semangat dalam berkarya. Tuhan, mampukan mereka. Tuhan, berikan pada mereka satu keyakinan bahwa ada rancangan Tuhan yang terbaik, dan kami benar-benar berharap pada waktu yang tepat kami merasakan dan menyatakan syukur atas kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa, dengan segala keberserahan diri kami dalam hidup dalam Yesus Kristus, yang di dalam nama itu juga kami percaya tidak hanya memberikan kepada kami pengharapan, tapi juga memberikan kepada kami suatu damai sejahtera. Bahkan melalui doa yang telah diajarkannya, kami percaya Engkau juga akan memberikan kepada kami rasa syukur yang sederhana di tengah segala situasi yang mencekam ini. Demikian Tuhan, kami hendak menyatakan segala permohonan kami di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing, kita akan memberikan persembahan pada kebaktian Minggu tanggal 27 Juni ini, dan persembahan
bisa dihimpun atau disalurkan, ditransfer lewat rekening yang tertera di warta jemaat. Kita akan memberikan persembahan, dan sebelum kita memberi persembahan, kita akan membacakan dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah kita memberikan persembahan, diiringi dengan lagu "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala harum, yang kejang hujan jubahnya turun, seperti angin dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita dengan berdoa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha kudus, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kemurahan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan dari hari lepas hari. Tuhan memberikan kesehatan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Tuhan memberikan segala sesuatunya. Tuhan memberikan kecukupan kepada kita. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Pada pagi hari ini kami telah menyediakan rezeki yang daripadamu. Semoga Tuhan tidak melihat besar kecilnya apa yang kami berikan ya Tuhan. Semoga ketulusan hati kami sehingga bisa untuk penata layanan di gereja-Mu, di gereja Kristen Pasundan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita wujudkan nilai kemanusiaan kita dengan sikap belas kasih sebagaimana ditunjukkan dalam Yesus Kristus untuk merasakan tapi juga beraksi nyata di tengah krisis pandemi yang dihadapi sesama kita. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan tidak tahu apa lagu yang benar. Persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya.
Mari kita sambut berkat Tuhan yang menguatkan persekutuan kita untuk kita siap menyatakan belas kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.